Lelaki ini mengajak pacarnya di tempat sepi. Kemudian lelaki ini menyatakan seluruh isi hatinya, bahwa ia sangat mencintai pacarnya dan tak akan membiarkan laki-laki lain merebutnya. Lalu mereka pun pergi di tengah muara menggunakan sebuah perahu. Namun sayang, ternyata sang pacar memiliki niat buruk kepadanya. Dia menyuruh buaya untuk membunuh lelaki ini. Lelaki ini pun tercebur ke dalam muara dan diterkam para buaya yang akhirnya membuatnya tewas. Inilah film Ratu Buaya Putih yang akan Om bahas sampai tuntas. Sebelumnya subscribe Ili Film Cuk agar Om bisa dapat cuan. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Martha dan Sari, yang akan menyambut kelahiran anak mereka yang berwujud seekor buaya. Dan lahirlah anak mereka seekor buaya putih, yang kelak akan menjadi Ratu Buaya. Kang Martha, perut Anak kita segera lahir. Sabar. Dan istimewanya, bayi buaya putih itu mempunyai sebuah mustika sakti yang berkekuatan bisa menundukkan segala jenis buaya. Kemudian diperlihatkan Martha yang mengambil mustika tersebut. Tak lama kemudian, lahirlah anak kedua Martha dan Sari yang berwujud seorang manusia, yang nanti akan bernama Larsih. Namun secara tiba-tiba, tombak menusuk Sari dan ternyata pelakunya adalah Sumarna, yaitu teman seperguruan Martha yang juga menginginkan mustika sakti tersebut. Sumarna yang berprofesi sebagai pawang buaya ditemani dua anak buahnya, bertarung melawan Martha demi bisa merebut mustika sakti itu. Dan setelah pertarungan sengit Martha pun akhirnya kalah. Setelah tombak menusuk di perut Martha, Sumarna pun berhasil merebut mustika itu. Namun sebelum tewas Martha mengutuk perbuatan Sumarna dan kedua anak buahnya. Dan kutukan itu berupa musibah yang menimpa sampai anak keturunan mereka. Kami musibah sampai pada anak keturunan kalian. 20 tahun kemudian, Sumarna ditemani rekan bisnisnya yaitu Jeffrey, datang ke sebuah muara, dan tujuan mereka adalah untuk menangkap dan membunuh buaya di muara itu untuk kepentingan bisnis ilegal. Sumarna yang memiliki kekuatan mustika sakti, tentu tidak susah mengumpulkan semua buaya di muara itu. Diam di tempat kalian. Cuma itu yang bisa saya kumpulkan, Nak Jeffrey. Kemudian dengan membabi buta, Jeffrey menembakinya sampai semua buaya itu mati, dan anak buah Jeffrey mengangkut semua buaya-buaya tersebut. Namun, atas aksi pembantaian buaya itu, membuat sang Ratu Buaya Putih dan para dayangnya semakin khawatir, karena mengakibatkan bangsa buaya semakin punah. Ayo cepat, ayo. Ayo cepat, ayo. Ikat tuh. Larsih yang beranjak dewasa, ia pun bekerja sebagai tukang kredit pakaian, dan Suwarso anak dari pawang buaya Sumarna, ia yang juga beranjak dewasa jatuh cinta dengan Larsih, dan sangat ingin menikahinya. Namun tak disangka, Sumarna pun ternyata diam-diam mencintai Larsih, sungguh cinta segitiga yang rumit, bagaikan hubungan kamu, iya kamu. Yang padahal, Sumarna sendiri sudah mempunyai istri bernama Lasmi. Dia juga sudah mempunyai 3 anak yaitu Suwarso, Murti, dan Hardi. Sumarna yang tergoda akan kecantikan dan kemolekan Larsih akan menikahi Larsih diam-diam. Pada malam hari, Ratu Buaya Putih dengan menaiki kereta kencananya, datang menghampiri saudari kembarnya yaitu Larsih. Ratu Buaya Putih mengajak Larsih untuk membalaskan dendam dari orang tuanya, yaitu Martha dan Sari dari kejadian 20 tahun yang lalu, di mana mereka harus membalas dendam dan membunuh Sumarna serta seluruh anak keturunannya. Kemudian diperlihatkan Suwarso dan Larsih yang sedang pacaran di pinggiran muara. Suwarso pun menyatakan seluruh isi hatinya bahwa ia sangat mencintai Larsih, dan tak akan membiarkan laki-laki lain merebutnya. Lalu mereka pun pergi di tengah muara menggunakan perahu. Sungguh malang, Suwarso yang sangat mencintai Larsih, ia tak tahu bahwa kutukan telah berlaku bagi dirinya dan keluarganya. Suwarso tercebur ke dalam muara,
dan ia pun diterkam para buaya dan akhirnya membuatnya tewas. Larsi, tolong! Scene berpindah ke Bokir dan Dorman, yang sedang mancing bersama. Tak lama kemudian pancing mereka tersambar yang membuat mereka sangat senang, dan berharap dapat ikan yang besar agar bisa dimakan 7 turunan. Namun tak disangka, yang mereka temukan justru sosok mayat yang tak lain itu adalah mayat Suwarso. Bokir dan Dorman sangat ketakutan dan mereka pun lari terbirit-birit. Lu setan! Jangan deketin gua! Bukan gua. Jenazah Suwarso yang tiba di rumah, membuat keluarga sangat bersedih dan berduka cita yang mendalam. Lalu Sumarna yang ditemani Pak Lurah dan Parlan tokoh agama di desa itu, mengatakan pasti anaknya tewas karena diterkam oleh para buaya muara. Dan malamnya, Sumarna yang sangat emosi pun mengumpulkan semua buaya di muara dan menembakinya membabi buta, sampai buaya-buaya itu mati tak ada harga dirinya. Ayo, keluar semua! Anak buah Sumarna yaitu Dharma, ia sedang ngopi di sebuah warung. Tak lama kemudian, datanglah Larsih ke warung itu untuk membeli sesuatu. Dharma yang melihat Larsih, ia pun langsung tergoda dengan kecantikan Larsih, dan akhirnya Dharma pun mengajak Larsih jalan-jalan. Dharma yang tidak kuat menahan nafsu, ia pun mengajak Larsih untuk goyang ngebor. Namun tiba-tiba, Larsih berubah menjadi Sari, yaitu orang yang dulu Dharma bunuh bersama Sumarna, dan atas nama dendam, Dharma pun tewas diterkam oleh buaya. Cuma orang bayaran, Sari. Maafkan aku. Keesokan harinya, Murti mencari keberadaan adiknya yaitu Hardi. Kemudian Murti pun menemukannya sedang makan di rumah Larsih. Larsih mengajak Murti masuk ke dalam rumahnya. Saat akan membuatkan teh untuk Murti, tiba-tiba bisikan dari Ratu Buaya Putih kembali muncul, yang mempengaruhi Larsih untuk membunuh mereka berdua. Di sini Larsih berniat untuk membunuh Murti dan Hardi. Atas petunjuk bisikan gaib tersebut, pada akhirnya saat Murti dan Hardi pulang, Sumarna yang naik motor seolah-olah melihat Hardi adalah Marta, yang menyeret Murti dengan paksa. Melihat hal itu, Sumarna dengan motornya sengaja menabrak Marta yang tak lain adalah Hardi anaknya sendiri. Dan hal itu, membuat Hardi tewas mengenaskan. Hardi! Akibat syok dengan kejadian itu, Murti pun tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Parlan mencoba mengobatinya dengan metode air dan doa. Kemudian, Jeffrey ditemani Bokir dan Dorman hendak ke rumah Pak Parlan karena ada sesuatu hal penting yang akan mereka bicarakan. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik menaiki kereta kencana. Dan wanita itu mengaku kalau dirinya adalah Ratu Buaya Putih. Namun dengan tawa, Bokir dan Dorman tak mempercayai perkataannya, karena mereka kira itu adalah Larsih yang sedang ikut karnaval. Lalu wanita itu pun memberikan hadiah sebuah telur kepada mereka berdua. Dia kan yang Larsi. Hah? Macam mau ikut karnaval. Hah? Ini hadiah untuk kalian. Hah? Ini netes. Sang Ratu Buaya Putih dengan kereta kencananya datang ke rumah Sumarna. Lalu Murti pun bangun. Dia mendapat guna-guna dari sang ratu yang tanpa sadar ia terus menganiaya sang ibu hingga menjerit ketakutan. Mendengar kegaduhan itu, Sarman membangunkan bosnya yaitu Sumarna, dan kemudian mereka mencoba menghentikan Murti yang sedang mengamuk. Namun justru mereka yang dianiaya oleh Murti. Dan untungnya, atas kekuatan dari mustika sakti yang dimiliki Sumarna, Murti pun akhirnya pingsan kembali. Tetapi atas kesaktian dari Ratu Buaya Putih,
Tiba-tiba kasur Murti terbang hingga menghancurkan jendela. Murti yang terkena guna-guna, ia pun datang menghampiri Ratu Buaya Putih dan mereka berdua pergi dari sana. Lasmi yang menyadari Murti telah hilang, ia mengadukan semuanya kepada Pak Parlan. Pak Parlan yang curiga dengan kejadian aneh itu, seketika menyuruh Bokir dan Dorman untuk mencari Murti di sekitar muara. Sedangkan Pak Parlan sendiri, ia akan meminta bantuan Jeffrey yang juga untuk mencari keberadaan Murti. Namun, Bokir dan Dorman yang tertidur di muara mereka bermimpi seolah-olah mereka berada di sebuah istana. Mereka berjoget dan bernyanyi bersama wanita-wanita cantik termasuk wanita yang mengaku dirinya adalah Ratu Buaya Putih. Namun tak disangka tiba-tiba wanita-wanita itu berubah menjadi buaya. Parlan dan Jeffrey yang sampai di muara, mereka pun menemukan Bokir dan Dorman yang tertidur di sana. Lalu Bokir dan Dorman pun menceritakan mimpi yang mereka alami kepada Parlan. Mendengar mimpi itu, Pak Parlan pun semakin curiga dengan hilangnya Murti dan musibah kematian misterius yang menimpa keluarga Sumarna, serta kehadiran sosok Ratu Buaya Putih yang membuat Parlan memutuskan untuk membongkar kembali makam Suwarso demi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Namun saat Jeffrey akan memberitahu Sumarna tentang pembongkaran makam anaknya, ia dihadang oleh Dayang Ratu Buaya Putih. Jeffrey pun dibawa ke istana Ratu Buaya Putih. Dan karena kesalahannya yang telah banyak membunuh buaya, kini Jeffrey pun ditahan di sana bersama Murti. Di sisi lain, pembongkaran makam Suwarso dilakukan beramai-ramai oleh para warga di sekitar. Namun tak disangka saat kain kafan dibuka, jenazah Suwarso telah berubah menjadi bangkai buaya yang telah membusuk, dan semua warga begitu kaget melihat hal itu. Kemudian, Sarman melihat buaya itu seolah-olah menjadi jasad Marta yang dulu ia bunuh. Sarman pun sangat ketakutan dan kabur dari sana. Mengetahui hal itu Sumarna mengejar Sarman hingga di dalam hutan. Dia yang takut akan rahasianya terbongkar, nekat membunuh Sarman menggunakan sebuah celurit. Tak lama kemudian, muncullah sosok Ratu Buaya Putih. Gak nyalimu, Sumarna. Di sini Sumarna pun menantang Marta untuk keluar menunjukkan sosok aslinya. Marta pun keluar dari tubuh Ratu Buaya Putih. Dan tiba-tiba Sumarna diserang seekor buaya putih yang sangat besar. Setelah pertarungan yang sengit terjadi Sumarna pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba buaya putih itu berubah menjadi Larsih, yang kemudian Marta dan Sari menampakkan wujud mereka. Di sini mereka mengatakan bahwa Larsih dan Ratu Buaya Putih adalah anak mereka berdua. Lalu dengan kesaktiannya, Ratu Buaya Putih mengangkat bongkahan kayu yang sangat besar. Kayu besar itu pun ia tancapkan ke perut Sumarna. Namun Sumarna yang masih mempunyai mustika sakti, mustika itu dia lemparkan, yang membuat Ratu Buaya Putih terbakar dan akhirnya musnah. Sedangkan Sumarna yang saat itu sudah terluka parah pada akhirnya dia pun juga tewas. Para warga dan aparat kepolisian akhirnya sampai di sana. Sedangkan Jeffrey dan Murti berhasil kabur dari istana yang hampir hancur. Sebelum film berakhir, Marta dan Sari menitipkan Larsih kepada Parlan agar menjaganya dengan baik. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali ke alam baka dengan tenang, dan film pun selesai.